Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23 dengan tema hidup dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita berbicara mengenai hidup, saya yakin kita adalah para pemimpin-pemimpin dalam hidup kita sendiri maupun untuk orang lain. Sebagai seorang pemimpin, sudah tentulah harus memiliki salah satu sikap atau karakter yang mampu memberi dampak atau pengaruh yang positif bagi orang di sekitar kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Sebelum Daud diurapi menjadi raja, Daud juga adalah seorang yang bekerja sebagai gembala dalam keluarganya. Kesederhanaan Daud serta karakternya yang baik menjadikan dia disenangi oleh Allah. Hal ini dikarenakan Daud hidup dalam pimpinan Tuhan. Pribadi yang menjadi kesenangan oleh Allah akan Allah pakai untuk memuliakan, serta akan Allah pakai untuk alatnya untuk menjalankan visi dan misinya Tuhan. Ada dua hal yang akan kita pelajari dan sama-sama kita renungkan mengapa penting hidup dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama, agar berita Injil tersampaikan. Seorang pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan, kehidupannya jelas akan selalu memperkatakan kebenaran dan Injil kasih Tuhan. Kehidupan yang didasari kerendahan hati akan menjadikan mereka pribadi yang sanggup berdampak, menjadikan mereka pribadi yang diteladani oleh orang-orang yang dipimpinnya, serta orang-orang yang ada di sekelilingnya. Penting untuk seorang pemimpin memiliki sikap dan karakter dalam berkata-kata yang bijak, sebab perkataan seorang pemimpin jika kebaikan yang diperkatakan akan membuat orang lain bertumbuh dan juga membuat pola pikir orang yang dipimpin terbuka sehingga maju dan berkembang. Tidak hanya rohani melainkan dalam intelektual pun berkembang. Yang kedua, menyatakan kasih Tuhan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan dan hidup ini bukti dari kasih Tuhan. Kita juga dituntut oleh Allah untuk terus menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita, dan kasih itu tidak memandang dari kalangan dan status apa yang ia miliki. Tuhan menuntut kita menyatakan kasih harus totalitas. Ketika kita bisa menolong orang lain melalui apa yang kita miliki, mari hidup dalam memberi tanpa kita terbebani, melainkan karena rasa syukur kita. Jika kita bisa memberi dan melakukannya melalui tenaga kita, mari kita berikan tenaga kita untuk menyatakan kasih Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Jika kita bisa memberi dengan waktu kita untuk menyatakan kasih Tuhan, mari kita beri waktu kita untuk bersekutu dengannya. Mari kita giat dan bertekun dalam persekutuan, dan jika kita bisa memberi waktu kita untuk melayani Dia, mari kita lakukan bersama, kita bekerja sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Aplikasi, dua hal di atas terlihat sederhana, namun dampaknya sangat luar biasa jika kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita meminta Roh Kudus menuntun dan memampukan kita agar kita bisa sama-sama serta hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.